Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk besok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Demikian arti surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Yang kita hormati Pak Haji Buyung beserta seluruh keluarga besarnya, para guru, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian mendengarkan tausiah, akan kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Terima kasih dihubungi oleh Ustaz Kamurdin untuk menyampaikan tausiah malam hari ini. Hadirin sekalian, kita malam ini mau bicara tentang Ito. Bukan Pak Ito, ya Ito. Ito itu I-nya adalah iman, T-nya adalah takwa, O-nya itu optimis. Ito. Ayat yang tadi kita bacakan bicara tentang ini, Ito. Bicara iman, bicara takwa, bicara optimis. Ketika kita bicara iman, nah ini tantangan ini untuk iman kita. Di awal-awal adanya COVID-19, sekarang dengan varian-variannya kan banyak banget varian. Dan kita juga bersyukur bahwa sekarang sudah masuk level 3, bahkan sudah masuk pada level 2. Dan kita berharap semuanya berakhir, kita bisa
aktivitas normal. Amin. Di awal-awal saya sebagai guru biasa PTN, pembelajaran tatap muka, tiba-tiba pakai daring. Bingung juga tuh pakai daring. Tapi semuanya terbuka, ada daring, ada luring, ada online, ada offline. Bahkan dulu ibu-ibu gak banyak kegiatan, dengan COVID terbuka, lalu kemudian berusaha berkembang menjadi ada GoPay, ada GoSend dan seterusnya. Nah, kuncinya sebenarnya di iman ini. Bagaimana kita mampu meningkatkan kadar keimanan? Orang kalau imannya kuat, yakin kepada Allah, nggak gampang putus asa. Karena itu kita diingatkan oleh Allah, wala tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat. Bicara tentang iman kita ini kan diuji juga. Ujian keimanan luar biasa. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-iman jadi bayang. Bahkan dijelaskan iman itu bertambah karena ketaatan, iman berkurang karena kemaksiatan. Bagaimana kita bisa merawat keimanan dengan baik? Kita sekarang masih dalam suasana bulan Syawal. Beberapa waktu yang lalu kita berada di bulan Muharram. Muharram adalah tahun baru penanggalan Islam. Berarti orang Islam itu punya kalender. Walaupun diakui atau tidak, fakta di lapangan kita lebih memeriahkan tahun baru orang lain daripada tahun baru kita. Kita lihat bagaimana menyambut tahun baru dari tahun baru 2020-2021. Bagaimana kebiasaan seperti itu. Nah, sekarang aja untuk mengurangi adanya kerumunan, lalu kemudian dibatasi kegiatan-kegiatan. Nah, kenapa kalender Islam itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah? Karena memang momennya luar biasa, tantangan imannya luar biasa. Bilal bin Rabah dicambuk, disakiti, ditindih dengan batu yang amat besar. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Ahad. Itulah keimanan. Ya, kita mungkin tidak akan selevel Bilal menghadapi seperti itu, derita yang seperti itu. Nah, inilah tantangan, makanya dihitung. Jadi tidak dihitung hijrah itu dari lahirnya Rasulullah, dari wafatnya Rasulullah, tapi dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Jadi hijrah itu ya bukan karena beliau takut, tapi memang karena mendapatkan perintah dari Allah. Nah, inilah ujian keimanan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, apa yang kita lakukan malam hari ini dengan berzikir, insya Allah mudah-mudahan akan kita kembali ke situasi normal. Kita akan hadarat, kita akan membaca Yasin, kemudian tahlil, lalu kemudian kita berdoa, lalu kemudian tausiah. Tausiahnya kita isi dengan kuliah 7 menit ya. Sekarang bisa jadi kuliah sejam atau setengah jam. Kultum 7 menit, ada yang kultum 70 menit, iya wah, lama-lama. Atau bisa juga kultum, kuliah terserah antum, ya terserah kita, terserah ada yang mana. Nah, ini kembali kepada kita, bagaimana iman? Yazid wa yanqus, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana membangun ketaatan keimanan itu tergantung kepada kita. Orang kalau imannya kuat, yakin kepada Allah, akan selalu ada solusi, akan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Makanya ketika kita membaca Al-Quran,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jurusan yang tidak disangka. Banyak sebenarnya perjalanan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada rezeki tak terduga. Dan itu saya pernah mengalami ketika anak butuh uang. Saya bilang, wah kalau hari Sabtu butuh susah juga gitu. Ya, kalau mungkin hari Kamis dia butuh, kita bisa minta bantuan mungkin bendahara atau jumlah. Mintanya Sabtu ya susah juga. Sabtu nih. Waktu itu belum secanggih sekarang. Secanggih sekarang kan orang bisa transfer lewat handphone. Kalau dulu kan kita harus sering di bank. Sekarang bisa transfer lewat handphone. Itu kalau ada isinya. Rekening kita kalau nggak ada ya susah juga. Saya bilang ya kita berdoa saja, mudah-mudahan Allah memberikan untuk menutupi keperluannya. Apa yang terjadi? Habis sholat subuh tiba-tiba ada orang yang mengantar amplop. Alhamdulillah. Amplop apa? Ya rezeki Pak. Ya saya juga nggak tahu dia bisa memberi rezeki itu. Rupanya dia pernah nitip apa waktu itu kepada saya, dan saya kan nggak tahu. Nitip ada teman di situ dan tolong dibantu, dan alhamdulillah diterima udah lama. Saya juga udah dulu. Dan yang luar biasa yang diperlukan itu sejumlah dengan ada yang di dalam amplop. Masya Allah. Itulah yang kita bilang tadi. Dari mana ini barangkali jalan Allah. Saya juga pernah mengalami ketika waktu itu memang belum ya seperti sekarang pakai e-tol. Masuk tol harus bayar, tiba-tiba ya Allah, nggak bodoh kan? Ya saya udah lihat ada cincin, ada jam yang mungkin bisa ditaruh dulu lah, jaminan cincin atau jam kita taruh, pulang ambil dulu. Begitu mau bayar, mau ngomong, apa kata orang tolnya? Kan masih ada orang yang jaga. Silahkan jalan Pak, udah dibayar sama orang yang di depan. Ya Allah, sama bapak yang berusaha. Subhanallah. Siapa yang di depan? Nah inilah makanya yang apa yang kita sampaikan malam hari ini adalah bagaimana kita bisa membangun dan meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana kita berusaha untuk ketika kepala yang selama ini kita tegakkan lalu kemudian pada waktu sujud kita letakkan dalam posisi yang sama dengan kaki kita, dan kita merintih dan menjerit di situ, merintih menjerit di bumi untuk kita getarkan yang ada di situ. Inilah yang biasa kita lakukan ketika sholat duha. Dan alhamdulillah teman-teman itu biasanya waktu masih aktif, habis apel dia ke masjid, dia berdoa, dia sholat hajat, dia mungkin sholat duha. Sholat duha kan kita minta kepada Allah, Allahumma inna duha, ya Allah duha ini duha ya Allah. In kunta ta'lamu anna rizqi fis sama'i fa'adil. Ya Allah, kalau memang rezeki itu ada di langit, turunin ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau memang dia jauh, deketin ya Allah. Wa in kana qalilan fakassirhu, kalau memang dia sedikit, banyakin ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrij, kalau dia ada di bumi, keluarkan ya Allah. Itulah keyakinan yang harus kita bangun. Tapi kan Allah juga mengingatkan kepada kita jangan Anda sholat dan berdoa terus, kan ada upaya yang kita lakukan. Makanya ketika kita membaca surat Al-Jumu'ah, ya fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh, ketika kamu selesai menegakkan sholat, bertebaranlah ke muka bumi, carilah rezeki menurut keahlian masing-masing.
Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, harrik yadai man laka rizq. Gerakkan tanganmu, kata Rasulullah, aku jamin rezeki. Ini menggerakkan tangan. Ya saya waktu itu masih gerakkan tangan. Tanda tangan ada puluh. Kita bawa mobil di perapatan udah ada yang nahan, kemudian lumayan ada yang ngasih kopi. Kita ada 1.000, ada 2.000. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, kembali kepada kita ini, bagaimana merawat keimanan kita. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang ketakwaan. Bicara ketakwaan itu diajarkan apa sih takwa itu? Takwa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu takwa. Jangan diartikan takwa itu takut yang tua. Kenapa harus takut yang tua kalau nggak ada yang muda? Kan? Ada juga yang mengatakan takwa itu gertak sambil ketawa, ya takwa itu enggak. Takwa itu perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggal. Sering saya mencontohkan bahwa ketika aturan yang ada kita patuhi dan kita kerjakan dengan baik, aman. Dulu waktu masih aktif di polisi kan aturan yang ada kita ikuti, masuk pada waktunya, keluar pulang pada waktunya, ada pekerjaan kita kerjakan. Alhamdulillah. Ada reward, ada penghargaan. Tapi sebaliknya kalau aturan yang ada dilanggar, kan banyak juga. Saya mungkin pernah cerita ada seorang AKBP, sebentar lagi AKBP itu letkol, sebentar lagi kolonel. Karena melakukan pelanggaran, dia terlibat jaringan narkotika internasional, udah ketangkap, diproses, pecah. Pecahnya sedih banget. Pemberhentian tidak dengan hormat. Udah susah Pak. Kalau pemecatan bisa dengan hormat, kemana-mana udah susah. Ya kalau mungkin orang kena sanksi mutasi, ya aman aja. Kalau mutasi, misalnya dari Polda Metro pindah ke Polres, masih mutasi, masih dapat lulus, ya. Atau penundaan kenaikan pangkat, ya mungkin karena ditunda kenaikan pangkat 1 periode juga. Tapi kalau sudah pemberhentian tidak dengan hormat, bukan hanya di polisi, di tentara, di ASN misalnya, sama juga. Kalau sudah pemberhentian sudah susah. Nah ini kalau aturan yang ada kita patuhi, kan ada penghargaan. Tapi sebaliknya kalau yang ada kita langgar, ya ada sanksi juga. Apalagi kalau aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggal, insya Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kembali kepada kita bagaimana takwa. Bahkan takwa itu kan sering digambarkan ada beberapa huruf kan takwa. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Menjadi apa? Inspirasi buat kita untuk berkegiatan, beraktivitas. Taknya tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Tawadu, rendah hati. Saya kalau biasanya dalam bentuk-bentuk bagaimana yang mau kita sombong. Biasanya dalam kepangkatan aja misalnya kan ada pangkat bintang 1 brigadir jenderal, bintang 2 inspektur jenderal, bintang 3 komisaris jenderal, bintang 4 jenderal, bintang 5 jenderal besar, bintang 7 yang kebanyakan banyak. Lalu koknya itu apa? Karena merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur.
syukuri apa yang diberikan. Ya termasuk ya COVID ini kan bagi kita, ini juga adalah bagian yang harus kita syukuri. Karena apa yang terjadi ini kan bukan hanya terjadi di negeri kita di Indonesia, tapi kan juga terjadi di hampir seluruh dunia. Dan juga korbannya luar biasa. Makanya saya baca dari orang Republika, Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan begini, COVID itu nggak takut sama jenderal aja banyak yang meninggal. COVID itu nggak takut sama artis, COVID itu nggak takut dengan pejabat. Jangankan orang susah, misalnya orang yang hebat juga takut. COVID itu hanya takut sama sabun, ya kan, cuci tangan. COVID itu takut dengan masker, kan kita pakai masker. Jadi ternyata Bang Boyo itu pernah mengatakan kepada saya, bahwa memang luar biasa fungsi daripada masker. Tapi kalau kita disiplin, kita patuhi, pasti akan memberikan jaminan keamanan. Ya saya memang waktu ya di awal-awal itu kita patuhilah protokol kesehatan yang kita hafal itu kan 3M. Sekarang M berkembang jadi 5M, bahkan beberapa M, tapi intinya itu 3M: pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah kalau itu kita patuhi, memang banyak orang-orang yang istilah kita itu OTG, orang tanpa gejala. Tapi kadang-kadang ini kan yang terjadi, bagaimana aturan-aturan yang seperti itu bisa kita wujudkan dalam kondisi ini. Jadi makanya tawadu pada pernah merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur. Waunya apa, orang meninggalkan yang dilarang. Kan ini kan aturan-aturan. Ya kalau Allah saya melarang seperti ini, ya tentu aturan-aturan yang ada dalam hablum minan nas kita, hubungan dengan sesama manusia, itu kan juga bisa kita wujudkan dalam bentuk. Lalu kemudian yaknya itu adalah yakin. Nah yakin itu yang kita gambarkan adalah bagaimana keyakinan kita terhadap aturan-aturan yang tidak kita baca. Nah lalu kemudian optimisme kita. Dia kan sudah menggambarkan ada imannya di situ, ada takwanya di situ, lalu optimisme itu. Jadi kalau ayat ini kan mengajarkan kepada kita bahwa bekerjalah dan bekerja. Setelah Anda bekerja, kemudian upayakan untuk melakukan kegiatan yang berikutnya. Makanya kan kita diingatkan untuk selalu melakukan perenungan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan kita menggambarkan optimisme seperti itu yang kita bangun, keyakinan yang luar biasa. Makanya kan ada dalam surat An-Nasr. Jadi ada bagaimana kesulitan itu diapit oleh kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan. Bahkan saya pernah membaca satu ungkapan dalam bahasa Arab, idza shtaddat bikal balwa fafakkir fi 'alam nashr fa usrun baina yusrain idza fakkartahu taqwa. Jadi ketika kondisi sulit menghimpitmu, maka ingat alam nashr, karena ada kesulitan yang diambil oleh dua kemudahan. Setelah itu kau baca, pasti aku akan bahagia, aku akan berada dalam kondisi yang menggembira. Jadi karena itu, kenapa saya katakan bagaimana membangun optimisme? Ya karena kita ini kan menjalani kehidupan dalam pengertian ada 7 hari dalam 1 minggu. Bagaimana hari-hari itu kita gunakan, dan pasti kita berusaha bahwa hari-hari kita pasti membawa kebaikan. Kita berusaha misalnya bagaimana hari-hari itu ada manfaat. Ada manfaatnya untuk diri kita, ada manfaatnya untuk keluarga kita, dan ada manfaatnya untuk orang. Nah itulah bagaimana membangun kebaikan itu. Dan Rasulullah mengajarkan kita tentang optimisme.
yaitu dengan selalu berbagi dengan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita kan perlu ada manfaat. Betapa indahnya kita misalnya didoakan oleh orang lain seperti bangun dulu, didoain ya Allah mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur yang panjang. Kemudian bagaimana keluarga TNI kita doa, bahkan mudah-mudahan perusahaan yang dikelola menjadi berkah, membawa keberkahan buat orang. Jadi hal-hal yang seperti inilah ada manfaat. Makanya kan dalam doa kita, ya Allah, jadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang banyak manfaat, dan jadikan kematian itu agar aku terhindar dari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Jadi bagaimana kita minta kepada Allah kebaikan dunia tempat kita melanjutkan kehidupan. Kemudian juga kita minta kepada Allah bagaimana menjadikan kehidupan itu menjadi kehidupan yang penuh manfaat. Nah, optimisme yang selalu kita bangun itu adalah hal diwarnai dengan kebaikan. Dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu pun kembali kepada diri. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang diajarkan kepada kita. Bagaimana membangun nilai-nilai itu, bahwa kehadiran kita yang kita gambarkan ini kan ibaratnya pertemuan silaturahim sejabodetabek ya. Ada Jakarta, ada apa? Ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi. Kalau Bekasinya saya dari Bekasi. Nah, ini kan pertemuan silaturahim. Hal-hal itulah yang kita bangun, kemudian kita diajak. Jadi bukan hanya sekedar bahwa selesai sholat, kemudian mendengarkan tausiah, lalu kemudian kita makan, habis itu kita balik ke rumah. Paling tidak kan ada di mindset kita, di pikiran kita ada hal-hal yang positif untuk selalu membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, dan yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti juga akan berbuah dengan kebaikan. Nah, sehingga hal-hal yang seperti inilah yang kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kehidupan di dunia ini dengan kebaikan, dan juga berikan aku kehidupan yang baik di akhirat. Fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan aku berlindung diri kepada-Mu ya Allah dari neraka. Jadi karena itu ketika kita membangun keimanan kita, membangun ketakwaan kita, lalu kemudian dari keimanan ketakwaan itu untuk meraih optimisme yang semakin baik, makanya kita diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika kita dekat dengan Allah, Allah juga akan dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi ketika kita bertanya kepada Allah, katakan aku dekat. Allah itu dekat dengan kita. Nah, ketika dulu yang namanya Ebit JAD itu kan dulu terjadi gempa di mana-mana, lalu dia mengatakan, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya karena Ebit dia memang penyair, ya rumput yang bergoyang. Tapi kalau kita, mungkin rumput yang bergoyang itu adalah
berzikir kan? Orang yang berzikir. Jadi bagaimana ya kita kan dia gambarkan itu apa? Bukan hanya mulutnya yang berzikir, tapi juga hatinya dia gunakan untuk berzikir. Basahi lidahmu dengan zikir, basahi otakmu dengan zikir, sehingga hal-hal yang seperti ini akan melahirkan nilai-nilai positif. Dan nilai positif itulah yang kita wujudkan dalam bentuk optimisme. Kenapa bisa melahirkan optimisme? Itulah yang kita awali dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di dalam ayat berikutnya ketika bicara tadi bagaimana ada bicara itu, bicara tentang iman, bicara tentang takwa, bicara tentang optimisme, maka pada ayat berikutnya wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah berlupa kepada Allah. Jadi makanya sebanyak apapun rezeki yang kita peroleh, kita diajarkan untuk jangan pernah lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Makanya kan orang sering bercanda gini, hati-hati jangan sampai lupa daratan. Ya kalau lupa lautan susah. Jadi jangan sampai lupa daratan. Jadi karena itu Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati majelis zikir Al-Furqan, ya tentunya apa yang kita sampaikan ini jauh dari sempurna, tapi paling tidak kita mencoba untuk bagaimana memanfaatkan waktu yang ada dengan merujuk kepada surat Al-Hasyr tadi ayat 18, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun optimisme pada diri kita dengan menyadari bahwa tidak akan selamanya kita berada dalam kesulitan. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan kemudian yang penting kuncinya adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan jangan pernah lupa kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, memberikan kepada kita sehat walafiat. Mari kita bisikkan mulut kita untuk berzikir, kita getarkan bumi ini, lalu kemudian kita getarkan juga makhluk atau Allah yang ada di langit untuk menurunkan rezekinya kepada kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Buyung, Bang Buyung dan keluarga, mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat. Mudah-mudahan usaha perusahaan yang beliau kelola membawa kebaikan dan keberkahan buat kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.